Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Uswatun Hasana dengan NIM 22231028 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi kurikulum. Ada landasan hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, di mana di sana dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum atau kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara atau strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar. Atau istilah dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah KBM, kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari pengertian tersebut, sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu bisa dicapai, karena segala sesuatu sudah didesain dan itu merupakan rencana yang telah dibuat. Lebih dari itu, kurikulum sendiri adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, dikembangkan, dan kemudian dibagikan bersama. Sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori, tetapi juga praktek. Proses ekspor yang dibagikan oleh guru, pendidik, dan dosen yang membuat mereka jauh lebih kaya akan pengalaman belajar. Nah, untuk administrasi sendiri itu adalah pengaturan. Administrasi itu adalah rencana. Kalau administrasi kurikulum adalah proses minimal yang 4, yaitu ada planning, organizing, actualing, controlling. Yang mana yang planning itu yaitu proses perencanaan, organizing itu proses mengorganisasikan, actualing itu proses pelaksanaan dan kontrol terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Ada beberapa komponen dari kurikulum, yaitu yang pertama jelas kurikulumnya, yang kedua yaitu jelas ada tujuannya, yang ketiga ada isi dan kontennya, yang keempat metode apa yang digunakan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Masalah-masalah pendidikan harusnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar ruang waktu yang lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat tentang administrasi kurikulum. Minimal yang namanya administrasi itu menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang 4. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan atas kurikulum. Kurikulum yang kalau dilihat komponennya, mulai dari kurikulum itu sendiri, tujuan, isi, sampai metode yang digunakan. Perencanaan itu menjabarkan rencana yang direncanakan sedemikian rupa sehingga yang namanya kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan-perbaikan, pengembangan. Nah, untuk perencanaan itu dalam Sisdiknas yang tadi artinya sekolah atau perguruan tinggi itu sudah memiliki kalender akademik, menyusun program tahunan atau disebut dengan prota, ada promes atau penyusunan program semester, ada PSP, proyek program satuan pelajaran, dan juga ada rencana pengajaran. Nah, yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizer atau proses mengorganisasikan. Berdasarkan dari hasil pemikiran pengambil kebijakan pimpinan, kalau di sekolah itu ada kepala sekolah, kalau di kampus itu ada rektor, wakil rektor atau dekan, yang kemudian disosialisasikan kepada guru dan dosen, kepada siswa atau mahasiswa, kepada orang tua, kepada masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan pemikiran yang sama, sesuatu yang diolah secara bersama-sama dengan runutan pikiran yang banyak. Harusnya satu masalah itu dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang bisa ditentukan.
Nah, yang ketiga ada pelaksanaan atau actualing. Pelaksanaan ini adalah proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar atau KBM di dalam kelas antara guru dengan siswa dalam proses mengimplementasikan kesuburan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah. Nah, bagaimana itu kemudian bisa disampaikan kepada peserta didik sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar berbagai macam teori sehingga muncullah pemahaman skill-skill full terkait dengan teori-teori tersebut sehingga mereka memiliki sesuatu yang disebut sebagai soft skill atau hard skill yang nantinya bisa dibawa ke dunia kerja. Nah, yang keempat ada evaluasi. Evaluasi dalam proses untuk melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, atau sejauh mana tujuan itu sudah dicapai, atau proses perjalanan bisa melihat masalah-masalah yang akan muncul dan timbul, sehingga apa tindakan yang harus dilakukan di kemudian hari. Yang melakukan evaluasi itu adalah semua yang terlibat mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada dosen yang ujung tombaknya kegiatan pembelajaran di kelas. Melalui evaluasi kita tahu misalnya tujuan itu ada sampai pada level 5. Nah, kita sudah berada di mana? Sehingga kita dalam proses berpikir ke depan sudah tahu untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya. Peran dosen atau guru memiliki peran yang sangat luar biasa besar karena mereka yang akan melaksanakan, mereka yang termasuk orang yang harus memikirkan karena data dan fakta empirik di lapangan yang paling tahu itu adalah guru dan dosen, bukan pimpinan. Sedangkan pimpinan itu adalah orang yang mengolah kesalahan keseluruhan persoalan itu untuk dibicarakan, untuk duduk satu meja dalam proses mengambil kebijakan dan keputusan. Nah, jadi jangan salah tafsir, sebenarnya guru atau dosen itu terlibat secara langsung dalam proses perbaikan dan pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Guru dan dosen terlibat mulai harusnya dari perencanaan, karena perencanaan adalah bagian akhir dari siklus sebelumnya, sampai kepada pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi lagi. Itu akan dilakukan terus-menerus setiap saat, setiap waktu, setiap tahun, setiap semester berdasarkan kalender akademik yang ada di sekolah ataupun di kampus. Demikianlah materi tentang administrasi kurikulum yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.